Pemirsa, Bupati Labuan Batu, Sumatera Utara, Erik Adrada Ritonga tiba di gedung KPK hari ini. Erik terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap pejabat publik dengan dugaan penerimaan suap. Bupati Labuan Batu, Sumatera Utara, Erik Adrada Ritonga tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Erik Adrada yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam tiba di gedung KPK sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Terhadap Erik Adrada akan dilakukan pemeriksaan terkait dugaan penerimaan suap dalam pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya sejumlah petugas yang diperkirakan tim KPK menggeledah rumah pribadi Erik Adrada yang berlokasi di Jalan Padang Matinggi, Rantau Utara, Labuan Batu, Sumatera Utara pada Kamis pagi 11 Januari 2024. Penggeledahan rumah pribadi itu dilakukan setelah petugas lebih dulu menggeledah dan kemudian menjegel ruang dinas kesehatan di Jalan Dewi Sartika, Rantau Prapat. Tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Hingga kini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh tim KPK. Operasi tangkap tangan ini merupakan yang pertama kali dilakukan KPK pada tahun 2024. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait operasi tangkap tangan Bupati Labuan Batu, Erik Adrada Ritonga, langsung kita tanyakan kepada rekan kami Haidar Fasal dari gedung KPK. Fasal, apa informasi terbaru? Ya, baik Tisa dan juga pemirsa, memang dapat kami informasikan bahwa hingga sampai saat ini kami masih terus menunggu hasil proses pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Labuan Batu, yakni adalah Erik Adrada Ritonga dan juga sejumlah pihak lainnya yang dalam hal ini juga ikut terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada hari Kamis kemarin. Dan memang hingga kini pun proses pemeriksaan masih terus berlangsung dan informasinya nanti Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan konferensi pers begitu untuk menentukan status hukum dan juga menjelaskan konstruksi kasus dari dugaan korupsi ini pada sore hari nanti. Namun kendati demikian belum ada konfirmasi pasti kapan ataupun jam berapa konferensi pers akan dimulai. Namun yang pasti yang dapat kami informasikan adalah bahwa secara regulasi dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki waktu setidaknya 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan di Kabupaten Labuan Batu ini. Dan juga Tisa dan juga pemirsa, jika saya bisa kilas balik terkait dengan kasus ini, memang kita ketahui bahwa hari Kamis lalu ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang, yang mana dalam 10 orang ini termasuk diantaranya adalah Bupati Labuan Batu itu sendiri dan juga ada Kepala Dinas Kesehatan, lalu juga ada anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu dan juga ada pihak swasta. Namun hingga sampai saat ini belum diketahui pasti bagaimana konstruksi kasusnya dan juga dari 10 orang yang terjaring juga kami dapat informasikan bahwa 5 diantaranya ini sudah diperiksa, melakukan pemeriksaan lanjutan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Termasuk tadi ada sejumlah terduga pelaku begitu yang baru saja memasuki gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan, yang kemudian nantinya akan diketahui apa peran ataupun apakah kemudian status hukum dari para terduga pelaku yang diduga dalam hal ini melakukan tindakan korupsi suap pengadaan barang dan jasa. Namun kendati demikian, Tisa dan juga pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum merinci terkait pengadaan dan barang jasa apa yang dimaksud dalam hal ini. Selain itu juga tadi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah uang tunai begitu, namun untuk jumlahnya dan juga
untuk dari siapa dan kepada siapa uang tersebut mengalir itu masih belum dapat dikonfirmasi, dan nanti hasil pastinya atau kejelasan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan pada saat konferensi pers dimulai yang rencananya akan diselenggarakan pada sore hari nanti. Untuk sementara demikian, Tisa dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Pemeriksaan masih terus berlangsung dan kita nanti akan tunggu bagaimana status hukum terhadap yang bersangkutan. Terima kasih Faisal atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta.